Aksi nyata modul 1.3 Visi Guru Penggerak oleh Desa Puturia Asparini SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karangasem. Latar belakang adanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Adanya nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak yaitu cita-cita yang ingin dicapai yang mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, yaitu untuk mencapai impian murid di masa mendatang atau di masa depan, yaitu murid yang mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila di tengah kurikulum Merdeka Belajar. Visi guru penggerak yang telah dirancang oleh CGP adalah mewujudkan murid yang cerdas dan terdidik, mencerminkan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang telah dibuat adalah melalui pembelajaran yang menuntun, lingkungan yang nyaman dan menyenangkan untuk terwujudnya murid yang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perencanaan, berdiskusi dan meminta izin kepada kepala sekolah dan juga berdiskusi dengan teman-teman rekan guru sejawat. Perencanaan dilakukan juga dengan berdiskusi dengan guru agama dan guru BK yang memiliki pengalaman lebih di bidang mencerdaskan murid dari segi spiritual dan emosional. Kemudian berdiskusi dengan guru mata pelajaran yang memiliki pengalaman lebih di bidang mencerdaskan murid dari segi intelektual dengan segala pengalaman rekan-rekan guru sejawat. Pelaksanaan dalam pencapaian kecerdasan spiritual, yang pertama melakukan persembahyangan, yang kedua merayakan hari-hari besar keagamaan. Aksi nyata yang telah dilakukan adalah melakukan persembahyangan setiap sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan di sekolah. Kemudian melaksanakan persembahyangan di hari-hari besar keagamaan, mempersiapkan pelaksanaan hari-hari besar keagamaan secara bersama-sama baik guru, pegawai, dan juga murid-murid. Kemudian pelaksanaan atau aksi nyata untuk mencapai kecerdasan emosional atau pembentukan karakter baik murid. Melakukan kegiatan ekstrakurikuler PMR untuk mempererat persahabatan dan saling membantu antar murid. Kemudian, pelaksanaan aksi nyata yang membangun kecerdasan emosional murid berikutnya adalah melakukan kerjasama dan gotong royong untuk saling membantu, melakukan kerjasama dalam pembelajaran melalui diskusi berkelompok, melakukan kerjasama dalam gotong royong menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Pelaksanaan atau aksi nyata untuk mencapai kecerdasan emosional berikutnya adalah melaksanakan praktek bersama dalam pelaksanaan proyek-proyek pelajar Pancasila.
kemudian melaksanakan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pelaksanaan atau aksi nyata untuk mencapai kecerdasan intelektual, yaitu membuat pojok baca untuk menunjang pelaksanaan program literasi di masing-masing kelas yang akan menampilkan berbagai karya siswa atau karya murid dan juga akan sebagai tempat membaca buku-buku referensi yang ada di kelas. Kemudian memberikan bimbingan membaca kepada murid yang belum lancar membaca atau memberikan bimbingan khusus kepada murid-murid yang memerlukan. Pelaksanaan atau aksi nyata berikutnya untuk mencapai kecerdasan intelektual, yaitu melakukan pembinaan untuk lomba-lomba dan berkolaborasi dengan guru lainnya di dalam persiapan lomba-lomba. Kemudian mengadakan lomba-lomba di sekolah, seperti lomba membaca puisi, lomba bernyanyi, ataupun lomba ranking 1 yang dilaksanakan di sekolah. Pelaksanaan aksi nyata berikutnya yaitu melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi, kemudian melakukan game agar suasana menjadi lebih menyenangkan dan murid bersemangat di dalam pembelajaran. Pelaksanaan aksi nyata untuk mencapai kecerdasan intelektual berikutnya adalah melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan berdiskusi ataupun melakukan praktek. Berikut adalah testimoni dari siswa. Perkenalkan, nama saya Nimadi Juni Ayu Lestari dari kelas 7B. Menurut saya, tentang tindakan Ibu Desa Kria yang telah membuatkan kami pojok baca sudah sangat bagus. Karena dengan pojok baca, kami dapat meningkatkan daya minat kami untuk membaca. Terima kasih Ibu Desa Kria telah membuatkan kami pojok baca. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama perkenalkan, saya Eka Setiari sebagai guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Abang. Begitu juga sebagai rekan kerja atau teman sejawat dari Bu Desa Riau selaku calon guru penggerak. Nah, berdasarkan visi misi yang telah dipaparkan ataupun yang sudah dirancang dan dilaksanakan di sekolah di SMP Negeri 3 Abang, ada salah satu visinya yaitu mencerdaskan secara intelektual, di mana program yang telah tercantum di dalam visi tersebut ada seperti literasi. Nah, di mana literasi tersebut salah satunya sudah juga berkolaborasi dengan saya selaku guru mata pelajaran. Di sana kami melakukan kolaborasi di bidang literasi itu, yaitu melakukan atau membuat sebuah ruangan literasi, kemudian membuat juga program yaitu pojok baca. Ini dilakukan di masing-masing kelas. Nah, jadi program literasi ini sudah sangat menarik sekali untuk siswa, karena siswa merasa tertarik untuk membaca, mengunjungi, melihat-lihat. Berdasarkan literasi tersebut, siswa juga mendapatkan pemahaman. Nah, dari program tersebut, program literasi yang telah dilaksanakan juga bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak ataupun bagi teman sejawat lainnya. Terima kasih. Refleksi yang saya dapatkan setelah melakukan aksi nyata ini dan mendengarkan testimoni adalah refleksi saya lakukan menggunakan model 4P. Yang pertama, peristiwa. Saya mendapatkan banyak pengalaman dari kolaborasi yang telah dilakukan pada saat aksi nyata. Kemudian, pada pelaksanaan aksi nyata, saya mengalami beberapa hambatan, seperti kurangnya pengalaman saya sendiri,
kemudian yang saya miliki sebelumnya, sehingga saya harus melakukan kolaborasi dengan rekan guru lainnya yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih dari saya untuk melaksanakan aksi nyata ini sebagai solusi untuk menyelesaikan hambatan yang saya hadapi. Kemudian perasaan yang saya rasakan yaitu saya merasa tertantang untuk melakukan hal-hal baru dan sangat tertarik untuk bisa melakukan berbagai kegiatan ini secara konsisten. Kemudian saya merasa senang karena di dalam melaksanakan aksi nyata, saya bisa berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah pembelajaran yang saya peroleh adalah perlunya kolaborasi dalam melakukan suatu kegiatan dan perlunya melakukan kegiatan yang menyenangkan dengan murid secara konsisten. Penerapan. Untuk kedepannya, saya akan konsisten untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang telah dilaksanakan dalam aksi nyata ini dan mencari inovasi-inovasi baru agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna untuk murid. Terima kasih.